senantiasa memberikan kepada nikmat kita semua. Salawat dan juga salam kita aturkan kepada junjungan Nabi mulia kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga yang dicintainya, beserta para sahabat yang senantiasa mendampingi di jalan dakwah beliau, dan insya Allah merambatnya kepada kita semua sebagai umatnya di akhirul zaman yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati gurunda kami Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Abu Basam Umar Mita, yang kami hormati seluruh tim dari Syamila Series, dan juga yang kami hormati seluruh jamaah, ayah, bunda, abang, adik yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dimanapun kita berada, naungan, rahmat, serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi bertemu di hari Ahad pagi yang cukup cerah ini. Kita berkumpul untuk melaksanakan suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Tentunya insya Allah akan dipimpin oleh gurunda kita Ustadz Abu Basam Umar Mita, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit materi. Insya Allah pada kesempatan ini akan kita bahas kembali lebih dalam. Pertama kami akan mungkin bertegur sapa dulu pada gurunda kami Ustadz Abu Basam Umar Mita dan juga timnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Akhi Febrian. Ya, Masya Allah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu yang agak kurang sehat. Wah, iya. Semoga insya Allah beliau segera diberikan kesehatan dan kebugaran insya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah. Memang di saat seperti itu Ustadz banyak sekali mungkin teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dengan kadar sakitnya ataupun lagi banyak kan teman-teman kita lagi isoman. Kita semoga berdoa semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa Allah berikan kesehatan dan pulih kembali, dapat beraktivitas kembali bersama keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Bagi para jemaah ayah bunda sekalian, insya Allah kita akan kembali membahas kajian kita pada hari ini, yaitu keluarga bervisi surga. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya bahtera dalam mengarungi rumah tangga itu sangat diperlukan yang namanya ilmu, karena apapun bahtera rumah tangga, ilmu akan menjadi obat penawarnya. Dan bagi para jamaah, insya Allah yang kelewat pada kajian kita sebelumnya, insya Allah dapat didapatkan di mosfit.id. Dan untuk buku yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dan seterusnya, karena kajian kita adalah kajian series, insya Allah dapat ayah bunda jamaah dapatkan di Syamila Store. Sekali lagi untuk bukunya yang bertanya di mana nih, di mana, insya Allah dapat ayah bunda dapatkan di Syamila Store. Dan bagi para jamaah insya Allah nanti di aksi sesi jika memungkinkan kita akan membuka sesi tanya jawab oleh gurunda kita Ustadz Umar Mita. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu Ustadz, tafadhol untuk pemaparan materinya. Jazakallah khair, Akhi Febrian. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar, para santri dan para santriwati, para penuntut ilmu, para pecinta ilmu, para pendengar ilmu, dan para tamu pada teras kehidupan ilmu, yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah prasangka yang baik, pikiran yang bening, dan hati yang sehat. Karena siapapun yang telah memiliki hati yang sehat, maka dia memiliki pikiran yang positif. Dan tidak ada perkara apapun yang membuatnya cemas berlebihan, tidak ada apapun yang bisa membuat dia sedih berlebihan ketika pikiran kita positif dan hati kita bersih. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan ilmu, karena ilmu merupakan bagian dari ikhtiar. Ilmu itu merupakan bagian dari sebuah tekad yang kita lakukan di dalam mendapatkan hati yang bersih dan pikiran yang positif. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan pagi ini kita berjumpa kembali, dan tidak ada nasihat yang paling tepat untuk saya dan untuk semuanya kecuali adalah kita mengikhlaskan apapun yang kita lakukan hari ini dalam setiap taman ilmu yang akan kita ikuti pada kesempatan hari ini, kecuali mengikhlaskan niat kita semata-mata karena Allah.
Ilmu tidak akan memberikan kepada kita keberkahan apapun, walaupun sejumput, kalau kita tidak mengikhlaskan apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan, dan aktivitas yang kita kerjakan. Semoga setiap para penyampai ilmu adalah orang yang paling belajar pertama kali tentang keikhlasan. Semoga setiap orang yang mendengar juga belajar pertama kali tentang keikhlasan. Dan inilah yang senantiasa menjadi ruh dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini, pada kesempatan pagi ini, Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang, sehingga kita masih bisa melanjutkan estafet ketaatan yang bisa kita lakukan. Kalaupun kita belum bisa menambah ibadah kita, setidaknya hari ini kita belajar untuk banyak bertaubat dan menyesali dosa-dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan dan kita kerjakan. Kalau kita tidak mampu mengungguli ahli ibadah di dalam ketaatan dan di dalam ibadah yang mereka lakukan, mari kita mengungguli dan mari kita mendekati mereka dengan kita memperbanyak taubat kita dan memperbanyak penyesalan kita. Semoga hari ini yang Allah tambahkan kepada kita ketika kita sedang berjalan menuju kepada Allah, karena hidup itu perjalanan kita menuju kepada Allah. Kalaupun kita tidak bertambah ketaatan kita, kalaupun tidak bertambah ibadah yang kita lakukan, setidaknya harus bertambah penyesalan kita, duduk merenung sejenak, memikirkan dosa-dosa yang telah kita lakukan, dari lisan yang berbohong, mata yang berkhianat, telinga yang menikmati satu hal-hal yang buruk, dan itulah yang menjadikan kita bersyukur kalau kita diberikan tambahan keilmuan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang manusia itu lebih buruk daripada hewan buas sekalipun. Serigala itu tidak akan memakan serigala yang lain, tetapi manusia itu justru memakan bangkai saudaranya dari apa yang sering dibicarakan, apa yang sering didengar. Inilah yang menjadikan kita, kalaupun hari ini kita tidak bertambah, mungkin tidak bertambah tahajudnya tadi malam, yang mungkin tidak qiyamul lail, yang tidak bertambah ketaatannya, tetapi minimal kita harus bertambah istighfar kita dan taubat kita. Bahwasanya Allah memberikan kepada kita waktu, Allah memberikan kepada kita kesempatan sampai pada kesempatan pagi ini, supaya kita selalu belajar mengembalikan hati kita setiap hari, setiap menit, sebelum nanti kembalinya jasad dan fisik dalam kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmat hari ini, nikmat pagi ini dalam kondisi yang sehat, nikmat hari ini ketika kita diberikan kecukupan makan dan minum, bahkan kita mendapatkan kenikmatan sekunder, kuota pulsa yang bisa kita pakai untuk mengakses kajian pagi ini, dan kita juga diberikan rasa keamanan. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Kita hari ini akan meneruskan kajian bagaimana tentang meningkatkan kualitas keberkahan di dalam keluarga kita. Kita tentunya berhajat besar, setiap orang itu berhajat besar kepada keluarga yang qurrata ayun, keluarga yang mampu menenangkan hati, keluarga yang menenangkan jiwa. Karena siapapun yang mampu membangun keluarga sebagaimana keluarga qurrata ayun, keluarga yang menenangkan, keluarga yang meneduhkan untuk jiwa, banyak sekali efek kebaikan yang kita peroleh dan banyak sekali buah manis yang kita dapatkan. Anak-anak kita berkesempatan besar untuk menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Anak-anak kita berkesempatan besar untuk menjadi pahlawan Islam ketika mereka lahir di tengah keluarga, ketika suami dan istrinya, bapak dan ibunya memiliki sifat qurrata ayun. Suaminya qurrata ayun bagi istrinya, istrinya qurrata ayun bagi suaminya. Dan itu merupakan salah satu di antara buah manis yang didapatkan. Peradaban pun akan menjadi baik ketika keluarga di dalam kondisi keluarga yang sakinah. Bahkan tingkat perzinahan pun akan mampu ditekan ketika banyak orang memiliki dekapan hangat dari keluarga mereka. Makanya sampai saya pernah kaget mendapati sebuah riset data bahwasanya ternyata rata-rata perempuan yang mau dijajak berzina itu karena mereka kurang kasih sayang dari figur ayahnya. Dan inilah yang menjadikan kita memahami betul, kita ini membutuhkan betul bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang barokah, keluarga yang bukan terkenal, keluarga yang bukan viral, keluarga yang bukan populer, tapi keluarga yang barokah dalam kehidupan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya inilah yang menjadikan kita akhirnya harus berani untuk mengevaluasi. Tak terkecuali saya
bagaimana kita harus mengevaluasi kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Karena apapun masalah dan apapun ujian pasti ada obatnya, selama kita mengerti ilmunya dan selama kita mengerti bagaimana kita bersikap dan bagaimana cara kita membaca setiap kondisi dan ujian yang kita rasakan. Nah, inilah yang menjadikan kita ingin memahami satu persatu poin-poin penting dalam kehidupan kita berkeluarga, apa yang harus kita lakukan, apa yang harusnya kita evaluasi dalam kehidupan keluarga. Karena ini merupakan materi yang kita butuhkan bersama. Ini materi primer. Karena salah satunya, anak-anak kita tidak akan berkualitas sampai mereka lahir di tengah keluarga yang sakinah, keluarga yang qurrata ayun dalam kehidupan orang tua mereka. Maka setelah kita membahas betapa pentingnya kedudukan masalah keluarga ini, nah ini pula yang menjadikan kita juga mengerti di sisi yang lain kita faham tidak ada sebuah ibadah ghairu mahdhah, yang bukan mahdhah, yang sangat dibenci oleh iblis kecuali adalah pernikahan sebagaimana persaudaraan. Jadi tidak ada satu ibadah selain ibadah mahdhah yang sangat dibenci oleh iblis kecuali adalah pernikahan dan kebersamaan atau ukhuwah. Kita lihat di dalam masalah ukhuwah, kita banyak sekali menjumpai bagaimana setan mampu memporak-porandakan mereka yang telah menjalin ukhuwah. Bagi mereka yang belum mampu menjalin ukhuwah, bagaimana mereka tidak disatukan di dalam persaudaraan, dan bagaimana mereka merasa benar dengan apa yang telah mereka lakukan dan begitu gampangnya merendahkan. Yang sudah bersama-sama di dalam ukhuwah pun belum tentu mereka sepi dari ujian. Banyak sekali kepentingan, banyak sekali perkara yang terkadang tidak sadar kita miliki yang menjadikan persaudaraan itu menjadi korbannya. Itu di dalam masalah ukhuwah. Sama pula di dalam pernikahan, iblis itu paling tidak suka bagaimana seseorang itu bersama. Karena kebersamaan itu dalam tanda kutip melukai perasaannya iblis. Dan iblis tentunya tidak ada sebuah niatan yang dia inginkan kecuali memisahkan antara suami istri. Bagaimana dibuat istri merasa benar dengan perasaan dan bagaimana dibuat laki-laki merasa benar dengan logika. Lalu dihilangkan sifat kesabaran di antara mereka, ujungnya adalah bagaimana mereka mampu berpisah, dan itulah yang dimaksud oleh Allah. Ketika Allah menerangkan agenda dan strateginya iblis di dalam surat Al-Baqarah 102, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Sesungguhnya setan itu memisahkan antara laki-laki dengan istrinya, dan itu merupakan strategi yang diinginkan oleh setan. Karena berbagai macam latar belakang ini, inilah yang menjadikan kita harus membahas tentang pernikahan. Dan pernikahan itu tidak ada yang baru, tidak ada yang lama, tidak ada yang senior, tidak ada yang junior. Karena bisa jadi kita menjumpai di dalam lapangan kehidupan bermasyarakat, ada orang yang menikah 1 tahun tapi belum tentu berhasil pada tahun yang kedua. Ada yang berhasil menikah pada 5 tahun pertama, tapi belum tentu mereka berhasil pada 6 tahun berikutnya. Bahkan tidak sedikit orang yang sudah menikah 20 tahun. Kita bisa membayangkan 20 tahun bersama, 20 tahun bareng-bareng di dalam sebuah pernikahan. Artinya hampir seluruh detail kehidupannya sudah diketahui oleh pasangannya dan tidak ada lagi yang tertutupi. Tapi 20 tahun pernikahan belum tentu dia berhasil melewati keselamatan di dalam pernikahan. Bahkan tidak sedikit ada yang menikah sudah 30 tahun pun akhirnya kapalnya bergoyang dan akhirnya kapalnya ambruk dan tenggelam di antara samudra ujian pada kehidupan. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Masya Allah ya, itulah yang kita khawatirkan, bahwasanya pernikahan itu merupakan ujian yang tidak pernah kita duga kapan datangnya, sebagaimana cuaca di kota yang tidak pernah kita tahu. Cuaca asalnya panas, tiba-tiba mendung, tiba-tiba mendung, tiba-tiba panas. Dan berapa banyak pernikahan yang asalnya settle, asalnya mapan, kadang-kadang berantakan hanya karena persoalan sepele yang akhirnya membesar menjadi gede, dan akhirnya ketika mereka berdua tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, dan akhirnya menjadi sebuah kerusakan di dalam komitmen kebersamaan yang sudah diikat bernama pernikahan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, karena pernikahan itu sudah disebut oleh Allah dengan kata misaqon ghalidho. Kan antum paham ya, kita semuanya paham. Pernikahan itu disebut oleh Allah dengan kata misaqon ghalidho.
yaitu adalah ikatan yang betul-betul melibatkan urusan dunia dan akhirat kita. Bukan hanya ikatan suci, tapi ikatan yang melibatkan urusan dunia dan akhirat kita. Dan apapun yang terjadi di dalam pernikahan, jangan kita merasa selesai ketika di dunia, tetapi pasti akan ada sangkut pautnya kelak dalam kehidupan di akhirat, ketika masing-masing akan ditanya oleh Allah dan masing-masing akan berdiri di dalam pengadilan Allah. Karena mereka sudah dihalalkan oleh Allah dan Allah sudah memberikan akad kepada mereka, tetapi akhirnya berpisah, itu pun tidak akan lepas dari sebuah pengadilan Allah. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul betapa butuhnya kita semuanya di dalam pernikahan kita yang bernama ilmu. Karena ilmu itu adalah petunjuk. Ilmu merubah yang keruh menjadi bening. Ilmu merubah yang mentok, buntu menjadi jalan keluar. Ilmu merubah kesulitan menjadi kemudahan selama kita memahami ilmunya dan selama kita jujur menjadikan ilmu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, karena tidak ada keberuntungan setiap pasangan kecuali mereka yang telah mendapatkan ilmunya. Dan itulah dahsyatnya kehidupan ilmu. Makanya saya ambilkan contoh betapa pentingnya kehidupan ilmu. Suami istri bertengkar, ya, kemudian mereka bertengkar karena satu masalah. Sang suami tahu bahwasanya kesalahan ini pada istrinya, tapi sang suami ketika melihat istrinya yang tidak segera meminta maaf, maka sang suami meminta maaf dulu. Karena sang suami tahu meminta maaf itu bukan karena dia salah dan istrinya benar. Meminta maaf itu karena dia tahu apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan mereka berdua. Ketika sama-sama menjadi api, maka api ditambah api akan terjadi kebakaran yang dahsyat. Ketika yang satu menjadi api dengan sifat kerasnya, yang satu menjadi air yang sifatnya memadamkan. Karena terkadang panasnya api, teriknya api itu tidak perlu dibalas dengan api yang lebih besar, tetapi cukup dibalas dengan air. Kemudian sang suami ketika dia tahu ilmunya, apalagi memaafkan. Memaafkan itu merupakan perilaku yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan kita menjumpai salah satu di antara nama 8 pintu surga itu, salah satu namanya itu kan pintu al-afina aninas, yaitu pintu, salah satunya pintu surga itu adalah pintu memaafkan. Makanya nanti pada waktu kajian The Homeland of Solihin, ikut, nanti saya akan membahas pintu-pintu surga itu namanya apa saja. Lalu setelah dia mengetahui semua perkara itu, lalu kemudian dia meminta maaf kepada istrinya walaupun dia tahu bahwasanya istrinya yang salah. Maka akhirnya persoalan itu akhirnya menjadi yang asalnya keras kemudian menjadi lembut, disebabkan ketika salah satunya memahami ilmu, lalu mengamalkan ilmu itu, mempraktekkan ilmu itu, dan dia paham pernikahan itu tidak ada kalah menang. Meminta maaf tidak menjadikan kamu lebih menang, dimintain maaf tidak menjadikan kamu lebih menang, meminta maaf tidak menjadikan kita menjadi kalah di hadapan orang yang kita berikan maaf atau kita mintain maafnya. Sama pula dibalik, ketika suami istri bertengkar, sang suami keras nih, ketika dia lagi membatu, ketika dia lagi menjadi api. Istrinya tahu yang salah suaminya, tetapi karena dia tahu bahwasanya pernikahan itu bukan masalah kalah dan menang, tetapi dia juga ingat hadis Rasulullah dalam satu ilmu, dikatakan oleh Nabi, sebaik-baik perempuan sebaik-baik perempuan itu adalah ketika mendapati kemarahan suaminya, maka dia tidak akan pergi kemana-mana, dia akan mendekat kepada suaminya, meletakkan tangannya di atas dada suaminya, lalu dia berkata, la adzuku ghamsan hatta tarda, sesungguhnya aku tidak akan mencabut tanganku sampai kamu ridho kepada diriku. Walaupun istrinya tahu yang salah itu suaminya, tapi karena dia tahu bahwasanya salah satu sifat dan karakter wanita surga itu adalah yang meminta maaf terlebih dahulu untuk meredakan kemarahan dan kejengkelan hati suaminya, dia yang meminta maaf dulu. Dan dia melakukan itu karena dia mengerti ilmunya, basicnya ilmu dalil yang dia pernah pelajari, lalu dia amalkan tanpa dia menuruti perasaan, tanpa dia menuruti praduga, dia lakukan itu. Dia dekati suaminya, dia letakkan tangan di atas dia letakkan tangan atau di atas tangan di atas dada di atas dada istrinya. Maka pada saat itulah kemudian persoalan itu akan mencair dan akhirnya menghasilkan keberkahan. Nah, inilah yang menjadikan kita mengerti ilmu adalah obat dari setiap
problematika yang kita jumpai, baik dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berdakwah, dalam kehidupan kita menjalani muamalah dan interaksi bersama dengan umat, bahkan dalam konteks kehidupan rumah tangga. Dalam rumah tangga pun kita harus memerlukan ilmu, karena ilmu adalah cahaya. Berarti kalau keluarga kita tanpa ada ilmu yang mengontrol bagaimana setiap perjalanan kehidupan keluarga kita, maka keluarga kita gelap. Kalau bukan karena ilmu, karena istri akan selalu merasa benar dengan perasaannya, apalagi ditambah dengan sifat-sifat latar belakang dan basic yang dia miliki. Sang suami akan merasa benar dengan logikanya, apalagi ditambah dengan basic dan kulturnya. Dan itu tidak akan ada selesainya. Karena apa? Tidak ada yang mempertemukan antara kekuatan logika dan kekuatan perasaan, kecuali yang memadukan berada pada titik tengahnya itu adalah ilmu yang menjadi syariat. Karena syariat tidak pernah berpihak kepada laki-laki, syariat tidak pernah berpihak kepada perempuan. Dan itulah indahnya ilmu. Makanya maaf ya, jangan dijadikan ilmu menjadi pembenaran. Kalau ada satu tema tentang kajian kok sesuai dengan maunya kita pengennya dengarkan ke pasangan kita. Tanpa kita mengevaluasi diri kita. Seringnya kan gitu. Ada satu makalah yang menurut kita cocok nih untuk pasangan kita. Lalu kemudian kita langsung kirimkan. Sebagaimana dia juga mengirimkan, misalkan ada satu kajian video bagus nih untuk suami saya atau untuk istri saya. Kita kirimkan ke istri kita. Padahal pada saat itu kita pun sedang lupa untuk mengevaluasi kekurangan kita. Jangan menjadikan ilmu menjadi tameng pembenaran, tapi mari kita jujur. Jadikanlah ilmu di tengah-tengah menjadi petunjuk, supaya sang suami tidak selalu merasa benar dengan jalur pemikiran dan logikanya, supaya seorang istri itu tidak selalu benar dengan perasaannya. Apalagi ditambah meme-meme yang menurut saya khawatir meme ini akan mempengaruhi jalan berpikir. Ketika banyak sekali video yang selalu menerangkan wanita selalu benar, kalau salah kembali kepada pasal pertama. Walaupun bercanda, anak khawatir itu akan terekam di bawah alam sadar. Dan akhirnya dia akan merasa benar dalam apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ucapkan, tanpa dia merasa mengevaluasi apa yang telah dia lakukan kepada pasangannya. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami betul. Inilah pentingnya kehidupan kita di dalam keluarga itu adalah kehidupan bersama dengan keluarga, yaitu dengan ilmu yang kita harus bahas. Makanya moga-moga nanti satu waktu ketika kita kajiannya sudah offline gitu, kita bisa ketemu dalam satu camp gitu ya, family camp gitu ya, mungkin ada Syamila family camp. Kita bahas bareng-bareng gitu apa yang harus kita ilmui. Karena pada dasarnya ketika saya menyampaikan masalah keluarga itu bukan karena saya merasa paling tahu, bukan merasa paling senior, tidak. Justru saya banyak belajar. Dari apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah nasihat internal untuk saya. Karena apa? Pernikahan itu tidak ada waktu yang disebut dengan zona nyaman. Bisa jadi 5 tahun kamu menikah, kamu belum tentu 5 tahun berikutnya selamat. 10 tahun kamu menikah, belum tentu kamu akan selamat pada tahun yang ke-11. 20 tahun kamu menikah, belum tentu kamu selamat pada tahun berikutnya. Karena banyak sekali onak, banyak sekali duri, banyak sekali karang yang tidak kelihatan oleh kasat mata, yang tertutupi oleh kabut-kabut yang ada di masa mendatang, yang menjadikan kita terkadang harus terguncang-guncang ketika melewati karang-karang itu, atau bahkan tidak sedikit yang akhirnya berantakan, pecah kapal mahlige pernikahan disebabkan sesuatu yang tidak kita kembalikan semuanya kepada ilmu dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya inilah yang kemudian kita bahas. Sekarang mari kita membahas salah satu persoalan mendasar yang kita harus mengerti di dalam pernikahan itu adalah pernikahan itu harus betul-betul memperhatikan urusan niat. Walaupun ini tampaknya klise, walaupun ini tampaknya normatif, sering sekali dibahas dalam banyak sekali kesempatan dan banyak sekali dibahas oleh para ustadz. Tapi pada dasarnya adalah sesungguhnya memang tidak ada satu ibadah kecuali ruhnya itu adalah keikhlasan. Bahwasanya pernikahan itu betul-betul karena Allah. Karena pernikahan itu apabila didasarkan karena cinta semata, maka cinta itu bisa berkurang dengan kekecewaan. Kalau menikah hanya karena kasih sayang yang nampak,
menggebu-gebu di awal kita mengenalnya, maka itu pun akan bisa menipis disebabkan berbagai macam kesalahan yang dilakukan oleh pasangan kita. Pernikahan itu harus berdasarkan ihtisab. Pernikahan itu harus berdasarkan ihtisab. Ihtisab itu apa? Ya mengharapkan pahala di sisi Allah. Inilah sumber energi bagi orang yang beriman di dalam pernikahan mereka, bahwasanya pernikahan itu harus betul-betul berdasarkan ihtisab. Satu kata yang sering dilupakan, bahkan tidak sedikit banyak orang menikah tidak mengetahui arti ihtisab itu apa. Ihtisab itu ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan pahala di sisi Allah. Masih ingat hadis tentang masalah Ramadan? Ada kata ihtisab di dalam hadis Ramadan. Faman shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang dia berpuasa karena Allah, imanan karena iman, wahtisaban mengharapkan pahala. Jadi ihtisab itu mengharapkan pahala. Maka sesungguhnya ini merupakan salah satu perkara yang kita sering lupa, terutama ketika kita melewati hari-hari berjumpa dengan masalah-masalah yang sering kita jumpai karena muamalah, karena interaksi pasangan kita yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak ada obat yang bisa menjadikan kita lapang ketika mendapatkan kekecewaan kecuali adalah ihtisab. Dan terkadang Allah memang mempertemukan kita dengan berbagai macam hal yang pahit ketika kita di dalam keluarga. Kan kita juga paham ya, sesuatu yang pahit yang kita jumpai dalam keluarga itu bukan berarti Allah membenci kita, bukan. Kadang-kadang kita jumpai dari sesuatu yang pahit dari pasangan kita, karena yang pahit itu belum tentu buruk. Bukankah banyak obat dan banyak jamu yang pahit tetapi ujungnya adalah kebaikan? Ya. Sebagaimana kita menemukan ya bahwasanya tidak setiap yang manis itu adalah baik untuk kita. Makanya pasti dalam kehidupan berumah tangga itu pasti kita akan menjumpai sesuatu yang pahit. Dan sesuatu yang pahit itu tidak ada obatnya kecuali adalah ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah. Ya. Makanya saya kemudian akhirnya memahamkan betul. Kalau kita tidak memiliki ihtisab di dalam setiap kehidupan berumah tangga, banyak perkara yang bisa membuat kita meluap marah, lalu meluapkan kekecewaan. Karena orang yang paling banyak berbuat salah kepada kita itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, sebagaimana kita adalah orang yang paling banyak salah kepada orang yang dekat dengan kita, dan itu keluarga kita. Karena tiap hari hampir 15 jam kita bersama setiap waktunya ketika dikurangi waktu kerja. Makanya Masya Allah, ihtisab itu merupakan energi besar dalam kehidupan kita berumah tangga. Dan inilah yang sering dilupakan oleh setiap pasangan. Ihtisab itu merupakan sesuatu yang harusnya dipasang alarmnya setiap pagi dan setiap malam sebelum kita berjumpa di dalam istirahat tidur kita yang panjang. Itu ihtisab. Sebagaimana kita pasang itu dalam setiap pagi kita. Pagi itu harus dipasang ihtisab. Apapun yang saya temukan hari ini pada suami saya dan apapun yang saya temukan pada istri saya tetap akan berbuat baik karena saya mengharapkan semata-mata pahala dari sisi Allah. Karena ibadah pernikahan kalau bukan karena mengharapkan pahala dan keridhaan dari Allah, maka sulit rasanya kita akan melewati setiap ujian itu dengan ketenangan dan setiap kekurangan dengan kelapangan. Tidaklah setiap ujian, tidaklah setiap kekurangan, tidaklah setiap kesalahan yang dilakukan oleh istri kita kecuali dan oleh suami kita kecuali harus disikapi dengan sikap ihtisab. Dan sikap ihtisab ini kalau masih terpatri pada pemikiran kita, pada hati kita, maka tidak akan membahayakan apapun masalah yang kita jumpai dalam satu keluarga karena kita mengharapkan pahala di sisi Allah. Jangan pernah, kata para ulama, jangan pernah melakukan kebaikan di dalam berumah tangga itu karena pasangan kita. Kenapa kemudian kita diberitahu semacam ini? Jangan pernah kita berumah tangga itu karena mengharapkan kebaikan dari pasangan kita. Karena pasangan kita tetap manusia biasa. Mereka bukanlah malaikat. Mereka adalah manusia yang disifati oleh penciptanya dengan kata dolum, suka berbuat dolim, jahul, bodoh, ya, ittiba'udzon, mengikuti prasangka.
Belum lagi dengan berbagai macam kekurangan karakter dari latar belakang pendidikan ataupun dari latar belakang keluarga. Sehingga akhirnya kalau di dalam sebuah pernikahan luput dari masalah ihtisab, bahwasanya keluarga kita adalah sebuah sarana kita untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, maka sesungguhnya semua kekurangan yang kita jumpai di dalam berumah tangga pasti akan menjadikan hati kita sesak. Karena apa? Kita melupakan Allah yang menjadi tujuan kita di dalam berumah tangga. Tidaklah Allah kita jadikan tujuan kecuali menjadikan masalah sebesar apapun tampak kecil. Tidaklah menjadikan setiap problematika yang kita dapatkan segede apapun kecuali menjadi sekecil lalat ketika kita mengerti tujuan kita itu adalah yang maha besar, yaitu adalah Allah. Ini memang indah diucapkan, sulit dipraktekkan, tapi setidaknya ilmu kita pahami. Jadi ihtisab itu harus kita miliki. Mendapati masalah gitu, ihtisab harus dihadirkan dulu. Kalau ihtisab tidak dihadirkan, suami akan egois untuk tidak meminta maaf dan tidak akan memeluk istrinya. Kalau kemudian masalah hadir, tidak ada ihtisab, maka istri akan merasa benar dan dia lebih menikmati kesendiriannya tanpa ngobrol dengan suaminya supaya dia bisa melakukan apapun yang dia mau tanpa harus berkhidmah kepada suaminya ketika sedang berantem. Ihtisab ini loh yang menjadi sebuah perkara besar di dalam pernikahan. Karena apa? Ketika cinta itu sudah berkurang, ketika kasih sayang itu sudah menipis, ihtisab itu datang menggantikan bagi keluarga-keluarga yang mendapatkan ridho dari Allah. Apakah kita sangka keluarga-keluarga yang mereka hari ini kita lihat begitu luar biasa gitu, saling berkhidmah antara suami dengan istri gitu. Apakah kita kemudian menyangka bahwasanya itu hanya semata-mata cinta? Enggak. Ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan cinta. Ada sesuatu yang lebih besar daripada kekuatan sayang. Kekuatan itu adalah mengharapkan kebaikan akhirat dari apa yang kita jumpai dari keluarga dan pasangan kita. Kan begitu. Makanya inilah yang kemudian kita sering lupakan. Ihtisab itu merupakan pelajaran penting di dalam setiap kehidupan berumah tangga. Inilah pula yang kemudian menjadikan kita harus menginstal satu ihtisab ini setiap waktunya, setiap saatnya di dalam kehidupan berumah tangga kita. Bahkan di dalam pendidikan anak. Bahkan bukan hanya dalam pendidikan anak, dalam setiap urusan dalam kehidupan kita itu tidak luput dari ihtisab. Dakwah itu kalau tidak ihtisab, maka kemudian tidak ada faedahnya orang berdakwah dan tidak akan mendapatkan apapun di sisi Allah kalau dia tidak ihtisab. Dan yang paling memerlukan ihtisab itu ya di dalam kehidupan kita berumah tangga. Dari berbagai macam persoalan dan problematika yang sering kita jumpai, maka tidak ada jalan keluarnya kecuali satu, mengharapkan pahala di sisi Allah atas setiap masalah yang kita jumpai, atas setiap hal yang kita dapatkan. Ya. Bukankah banyak orang yang sering menulis begini? Anak-anak muda yang hari ini lagi ngajikan, yang kadang-kadang yang romantis suka nuliskan gini: menikah itu supaya menjadikan surga lebih dekat. Dia tidak paham bahwasanya kalimat itu yang dia tulis, surga itu, menikah itu menjadikan surga lebih dekat itu. Maka kemudian dia harus paham di balik kata-kata itu di situ ada ujian yang banyak, karena memang surga identik dengan ujian. Bukankah surga identik dengan berbagai macam kesabaran yang harus dia berikan dalam perjalanan itu? Banyak orang yang menyangka pernikahan itu harus betul-betul sempurna sebagaimana yang diinginkan. Dia lupa bahwasanya pernikahan itu ibarat mawar. Di balik indahnya mawar itu ada duri-duri yang siap untuk melukai tangan kita. Di balik indahnya permukaan air laut yang memantulkan warna langit, di situ ada karang-karang yang siap merobek kapal yang kita lewati. Dan disitulah kemudian kita harus memahami ketika pernikahan itu ada durinya yang siap melukai kita di balik indahnya pernikahan. Karena pernikahan itu tidak idealis. Pernikahan itu tidak sesuai dengan apa yang selalu kita bayangkan. Kadang-kadang pernikahan itu akan memberikan kepada kita banyak ujian. Sebagaimana sudah sering saya sampaikan, pernikahan itu tidak menjanjikan kepuasan, tapi pernikahan itu menjanjikan keberkahan. Dan keberkahan itu datang bersama orang yang bersabar. Dan tidaklah orang bersabar itu kecuali satu. Yang menjadikan dia bersabar itu mengharapkan pahala di sisi Allah. Saya ulang kembali nih. Pernikahan itu tidak menjanjikan kepuasan.
Tidak menjanjikan kepuasan 24 jam itu tidak bisa. Mungkin pagi hari kamu rukun, siang hari nanti sudah bertengkar. Siang hari kemudian sore hari rukun lagi, nanti malam hari ada lagi yang membuat kita terluka. Karena apa? Mungkin pasangan kita tidak bermaksud melukai, tapi memang kadang-kadang karena kultur yang berbeda menjadikan kita terkadang tidak selalu cocok dalam 24 jam. Pernikahan itu tidak menjanjikan kepuasan, tapi pernikahan itu pasti memberikan keberkahan. Dan keberkahan itu tidak bisa didapatkan kecuali orang yang bersabar. Dan orang bersabar itu tidak akan sikoh, dia tidak akan komit di atas jalan kesabaran itu, kecuali orang yang mengharapkan pahala di sisi Allah. Karena jalan kesabaran itu, bensinnya itu adalah ihtisab. Mobil, maka yang menggerakkan mobil itu bensin. Yang menggerakkan bis itu solar. Yang menggerakkan pernikahan itu sampai pernikahan itu betul-betul berjalan gitu, menuju tujuan yang kita inginkan bersama dengan keluarga kita, kecuali kesabaran. Dan kesabaran itu tidak akan didapatkan kecuali adalah dengan ihtisab. Banyak orang selalu ngomong, aku ingin menua bersama dirimu. Indah memang. Ingin tua, ingin menjadi sepuh dan ingin menjadi berkerut dan beruban bersama dirimu. Kata-kata yang indah. Tapi di balik kata-kata itu terdapat banyak prosedur yang kita harus miliki. Dan salah satu bentuk prosedur itu apa? Yang paling penting dalam perjalanan menuju menua bersama itu adalah sebuah kesabaran. Dan kesabaran itu ibarat mobil tidak akan berjalan kecuali suamimu mengharapkan pahala ketika bersama dirimu dan istrimu mengharapkan pahala ketika bersama dengan diri saya. Makanya nanti coba kita amalkan nih. Nanti saya juga ngamalin nih untuk istri tercinta saya, Ibu. Nanti semua yang di sini mengamalkan nih. Kita ngomong nih sama pasangan kita, yuk. Berbuat baiklah kepada saya karena kamu akan dipanggil 8 pintu surga dan saya akan berbuat baik kepada dirimu karena sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik kepada istrinya. Ayo kita belajar bareng-bareng tentang ihtisab. Dan itu harus disadarkan. Bareng-bareng. Ini sebuah kalimat besar. Dan ini merupakan sebuah ruh dalam sebuah ibadah. Apalagi ibadah yang paling panjang. Dan kita semuanya sudah tahu. Ibadah yang paling panjang itu apa? Ibadah paling panjang itu adalah yang bernama pernikahan. Ihtisab itu harus hadir. Bukan hanya ini loh. Semua ibadah itu sebenarnya perlu ihtisab. Antum-antum yang hari ini jadi relawan dakwah, khidmah dakwah. Saya sampaikan khidmah dakwah itu nggak ringan, akhi. Banyak orang yang sering berkata, saya ingin khidmah sama Ustadz. Tapi ternyata terkadang mereka tidak paham konsekuensi dari arti khidmah itu apa. Khidmah itu totalitas dalam pengorbanan tanpa mengharapkan pamrih kecuali Allah. Kenapa kita harus begitu? Karena kalau kita berkhidmah, mengharapkan kebaikan dari orang di sekitar kita, belum tentu dia bisa memberikan kebaikan kepada kita setiap waktu dan setiap saat. Tidak bisa. Apakah berdakwah juga ringan? Berdakwah ini kita akan berjumpa dengan pro dan kontra, antara yang tepuk tangan dan mencibir, antara mata yang berbinar dengan mata yang sipit. Ketika memincingkan mata, tanda ketidaksukaan dia kepada kita, itu pasti kita jumpai. Tidak ada yang bisa melewati semua ujian itu kecuali ihtisab. Memang mengharapkan pahala dan mengharapkan surga kok. Dalam kehidupan berumah tangga pun sama. Di dalam kehidupan berumah tangga pun kemudian kita harus menghadirkan betul di dalam perkara ini. Kita duduk 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit lah sama istri kita, sama suami kita. Kita ihtisab yuk. Mi, Ibu, Bunda, Umi, ayo kita ihtisab yuk. Kalau kamu sedang mendapatkan kekecewaan dari aku, maka saat itu jangan mengharapkan kebaikan dari aku dulu. Harapkan pahala dari sisi Allah. Supaya kamu tetap berbuat baik. Sebagaimana ketika saya mendapati kekurangan dalam dirimu, kesalahan dalam dirimu, saya tidak akan mencari kebaikan dulu dari dirimu. Saya kemudian akan mengharapkan ihtisab di sisi Allah. Kan itu yang kemudian Allah sampaikan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Bukankah Allah yang menyampaikan? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapapun yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, falyamal amalan salih, hendaklah dia beramal salih. Artinya amal salih yang dibangun itu karena mengharapkan bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, mengharapkan pahala dan rahmat di sisi Allah. Dan itulah yang membangun dalam kehidupan berumah tangga kita. Manusia itu tidak bisa berbuat baik terus-terusan. Suamimu
bukan alat pemuas atas semua ekspektasi dan apa yang kamu inginkan. Istrimu bukan alat pemuas dari semua yang bisa kamu harapkan setiap waktunya dan setiap saatnya. Istri dan suami itu bukan alat pemuas untuk memuaskan semua gelora keinginan kita, semua ekspektasi kita setiap waktunya. Tidak bisa. Mereka juga punya masalah. Mereka juga terkadang ada problem yang ada di dalam diri mereka. Terkadang ada satu masalah yang menyita pikiran mereka. Dan kita tidak menggenggam seluruh kehidupan pasangan kita. Jadi suami itu bukan berarti kamu menggenggam semuanya 100% kehidupan istrimu, dan kamu menjadi istrinya, bukan kamu menggenggam 100% urusannya dia. Tetap bagaimanapun dia punya sisi-sisi terdalam antara dirinya dengan Allah. Dan itu tidak bisa menjadikan kita akhirnya mendapatkan kepuasan setiap waktunya. Berkeluarga itu tidak menjanjikan kepuasan, tetapi pasti memberikan keberkahan. Bukankah di balik laki-laki yang bersabar, maka dia lebih besar kemungkinan dibagikan pintu surga? Bukankah di balik wanita yang bersabar, lalu selalu meminta maaf kepada suaminya, walaupun suaminya yang salah, maka 8 pintu surga kemudian akan memanggilnya dan rindu kepada namanya? Nah, kalau sebuah perkara sudah diletakkan kepada sesuatu yang besar, tujuannya kalau sudah besar, tidak akan membahayakan masalah-masalah kecil. Tapi kalau kita di dalam menetapkan tujuan di dalam rumah tangga, tujuannya terlalu kecil, hanya ingin mendapatkan feedback yang baik dari pasangan kita, itu terlalu kecil. Akhirnya apa? Masalah kecil pun akan menjadi gede ketika tujuannya terlalu kecil. Bukan karena pahala, bukan karena rahmat, bukan karena pintu-pintu surga yang menanti. Ya? Jadi inilah perkara yang sering dilupakan. Semuanya, tak terkecuali mungkin saya. Betapa cepatnya kita lupa materi ini ketika sedang bertengkar. Lalu kemudian suami kita jadi api, kita ikut-ikutan sebagai istri sebagai api. Kita lupa bahwasanya kesabaran kita ketika menghadapi suami kita yang jadi api. Di situ ada 8 pintu surga. 8 pintu surga hilang entah kemana. Sama ketika suami lagi mendapati istrinya lagi marah, dia lupa bahwasanya ketika dia menghadapi istri yang marah itu, dia lupa bahwasanya istrinya itu makhluk yang bengkok, diciptakan dari tulang yang bengkok, sudah memang banyak kekurangannya. Rasulullah sudah menyampaikan, istri itu paling cepat lupa kebaikan sang suami. Semuanya kemudian lupa dan akhirnya hilang pelajaran ihtisab. Coba kalau ihtisab hadir setiap waktunya, setiap pagi alarm, bersama dengan alarm handphone kita yang membangunkan kita jam 3, setengah 3, setengah 4. Bersama dengan hidupnya alarm, kita menghidupkan ihtisab. Apapun masalah, apapun ujian yang saya dapatkan hari ini, saya akan mengharapkan cuma pahala dari Allah. Apapun kelelahan saya ketika nanti gendong anak nakal, anak itu, atau karena anak-anak aktifnya luar biasa, saya akan letakkan ihtisab menjadi ujung dari kelelahan saya. Apapun nanti yang dilakukan oleh istri saya, apapun perkataan yang disampaikan suami saya dan perbuatan dia yang terkadang tidak mengenakkan bagi saya akan mengharapkan pahala semata-mata karena Allah, karena saya tahu suami saya bukan alat pemuas, sebagaimana saya juga bukan alat pemuas untuk suami saya. Kan indah kan? Dan itu yang sering dilupakan orang. Ihtisab. Pelajaran tentang ihtisab ini pelajaran yang paling sering manusia itu menjadi amnesia. Terlebih lagi ketika sudah dipancing dengan berbagai macam hal yang membuat emosinya marah. Udah ihtisab itu entah kemana. Seakan-akan dia tidak yakin kepada iman kepada Allah dan hari akhir. Makanya kata iman kepada Allah dan hari akhir itu, kenapa kok digandingkan terus Ustadz? Al-imanu billahi wal yaumil akhir. Karena manusia itu kalau tidak kemudian dia itu beriman kepada Allah, kalau tidak ingat hari akhir yang akan menjadi balasan manis atas apapun yang dia lakukan, dia akan bisa berbuat baik. Seorang istri kalau tidak ingat hari akhir bahwasanya ada 8 pintu surga dan itu harus dihadirkan setiap waktu, maka dia tidak akan bisa berbuat khidmah kepada suaminya. Khidmah itu akan hilang cepat. Kenapa? Karena hari akhir sudah hilang. Menganggap semuanya itu harus terjadi hari ini, harus tuntas hari ini, dan harus beres hari ini. Tidak semuanya. Kadang-kadang ada sebuah perkara yang kita harapkan kebaikannya itu nanti di akhirat. Ada perkara yang terkadang itu harus kita nantikan kebaikannya itu nanti di akhirat. Dan itulah pentingnya ihtisab. Makanya pertama kali yang kita harus mengerti, persoalan basic dari pernikahan itu adalah jangan melupakan ihtisab kita. Jangan pernah sama sekali melupakan ihtisab kita di dalam persoalan masalah ini.
Persoalan apapun tidak akan pernah lepas dari persoalan ketika kita menjumpai kekecewaan. Siapa yang tidak kecewa? Ya kan? Dan itu hanya bisa diobati. Penyakit kekecewaan itu hanya bisa diobati. Hanya bisa diobati dengan rasa ihtisab yang hadir dan tumbuh pada hati manusia. Ketika kemudian perasaan itu sudah tumbuh pada hati manusia, kepada suami, kepada istri, ihtisab itu sudah ada, apapun yang dilakukan itu tidak akan membahayakan. Kalaupun komentar akan diberikan, kok gitu, kok dikerjain Pak, gitu. Maka tidak ada yang tidak penting kalau semuanya sudah dikaitkan kepada Allah. Dan sebaliknya, setiap masalah sebesar apapun, setiap kesalahan sebesar apapun, selama dikembalikan dan dikaitkan kepada Allah yang menjadi tujuan kita, masalah itu akan tambah kecil. Karena kita ingat bahwasanya rahmat Allah yang kita inginkan. Makanya Masya Allah, inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami betul. Ayo kita praktekkan yuk. Yang pertama, bisikan ke telinga istri kita. Bisikan ke suami kita telinganya. Ihtisab ya Mas, kalau sama saya pasti banyak kekurangan, saya pasti banyak kesalahan. Saya akan memperbaiki. Tidak boleh kita mengatakan apa dia, saya orangnya apa adanya. Perkataan orang apa adanya itu berarti dia nggak mau belajar. Terima saya apa adanya, nggak bisa. Setiap orang dituntut menjadi lebih baik. Terima saya akan terus belajar. Tapi ihtisab ya, ihtisab karena Allah. Jadilah suami yang ihtisab, jadilah istri yang ihtisab. Kalau kamu sedang mendapatkan aku menjadi api, jadilah kamu air. Tidak mungkin kamu menjadi air kecuali kamu mengharapkan pahala di sisi Allah. Pernikahan tidak menjanjikan kepuasan. Pernikahan tidak menjanjikan kepuasan. Tapi pasti memberikan keberkahan. Dan keberkahan itu datang bersama dengan kesabaran-kesabaran yang kita miliki pada kehidupan kita. Dan kesabaran tidak akan pernah bertahan berada pada teras kehidupan hati kita, kecuali kita memiliki ihtisab mengharapkan kebaikan dari sisi Allah. Kenapa dalam berkeluarga itu ada syariat ihtisab, Ustaz? Ini di buku tidak ada ya. Kenapa di dalam pernikahan itu harus ada ihtisab, Ustaz? Karena Allah tahu manusia itu memang tidak bisa membalas semaksimal mungkin. Yang bisa membalas semaksimal mungkin khidmahmu wahai istri, Allah, bukan suamimu. Yang bisa membalas semua pengorbananmu wahai abi, wahai ayah, wahai suami, di tengah panasnya kamu berjalan, di tengah kamu mendapatkan rezeki, kamu rela berbagi kepada istrimu, kamu rela tertusuk punggungmu tetapi tetap tersenyum dengan wajahmu. Tidak ada yang bisa menggantikan semua pengorbananmu wahai suami kecuali Allah. Kepada semua para ibu dengan kelelahannya, keletihannya merawat anak-anak. Anak-anak satu menangis diam, pindah lagi ke anak yang satunya. Anak satu nyusuin baru selesai, kemudian pindah lagi anak yang satunya minta untuk ke belakang. Terus berputar semacam itu. Tidak ada yang bisa membalas semua keletihanmu, kepenatanmu, kelelahanmu dalam semua khidmah yang kamu berikan kecuali Allah. Yang salah bukan apa yang kita jumpai dari pasangan kita. Yang salah itu ketika kita salah berharap. Kita lupa bahwasanya Allah menyampaikan kepada kita, wa ila rabbika farghab. Memang sama Allah kamu itu harusnya berharap. Memang kepada Allah lah kamu menuju. Jadi masalah dalam keluarga itu bukan yang salah itu suami saya atau istri saya, tapi harapanmu. Ketika harapanmu itu kamu berikan kepada makhluk. Suamimu, sebesar-besar apapun suamimu, dia tetap makhluk. Sebesar-besar apapun istrimu, maka dia tetap makhluk. Makhluk itu tidak bisa memuaskan kita. Dalam setiap perkara itu tidak bisa. Tidak bisa. Seorang ustadz sekalipun, ketika kamu dibimbing dia dalam urusan akhiratnya, kamu diberikan petunjuk ini harusnya begini, ini begini, berdasarkan dalilnya, itu pun terkadang kamu bisa kecewa. Apalagi murid di hadapan ustadznya. Berapa banyak kekecewaan. Tapi itu semuanya ditutup dengan sebuah kata ihtisab. Wa ila rabbika farghab. Memang kepada Allah lah kemudian kita itu mengharapkan. Jadi setiap badai yang terjadi dalam rumah tangga itu bukan karena kesalahan mereka, tapi apa? Karena harapanmu terlalu besar kepada pasanganmu, cintamu terlalu gede kepada pasanganmu, melebihi cintamu kepada Allah, melebihi kecintaanmu kepada air-air di surga. Itu yang menjadi masalah kita semuanya. Wa ila rabbika farghab. Kepada Allah lah kamu mengharapkan pahala.
terbaik di sisi Allah. Semoga kita paham ini. Ihtisab, pelajaran terbesar dalam kehidupan berumah tangga. Tapi paling sering amnesia di dalam perjalanan menapak kehidupan berumah tangga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kami sampaikan. Pertemuan yang kedua, bagaimana menuju kepada keluarga qurrata ayun, ya, keluarga bervisi surga. Ya, tentunya bukunya hanyalah pegangan, tapi banyak sekali pengembangan yang saya sampaikan nanti. Semoga kita senantiasa menasihati diri kita sendiri masing-masing. Suaranya kecil, Aziz. Sambil dilihat chatnya, ada. Semoga kemudian kita memahami tentang berbagai macam hal yang kita harus mengerti di dalam kehidupan kita berumah tangga. Sebelum kita melanjutkan, kita dengan tanya jawab, kita lihat teaser The Homeland of Salihin. Afwan, kayaknya suaranya audio belum masuk ya, Ustaz atau Mas Alfi ya. Suara dari teaser audionya maksudnya. أم تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Mengenal ilmu itu kurang sempurna dan akhirnya menyebabkan banyak keburukan yang kita dapatkan dan kita keluarkan di perjalanan kita mempelajari ilmu. Akhirnya baru ngaji, menghujat orang, sudah memposting untuk menyindir orang dan lain sebagainya. Dan itu terjadi karena fondasi kuda-kuda yang harus dia bangun di dalam ilmu itu kurang sempurna. Insya Allah nanti akan ada, tidak ada suaranya, Aziz, di Instagram tidak ada. Ya, jadi kemudian di situ kita akan buku Ta'aruf dengan Ilmu. Lalu buku Ta'aruf dengan Ilmu akan menceritakan tentang masalah-masalah yang sering terjadi di dalam perjalanan orang mencari ilmu. Dan itu bisa menjadi basic dan kuda-kuda di dalam kita mencari ilmu. Dan yang berikutnya yaitu adalah The Homeland of Salihin, insya Allah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan dari pemberitahuan pada Samila Series.
Sekarang kita buka dengan tanya jawab. Baik, terima kasih jazakumullah khairan katsiran Ustaz dan juga tim dari Syamila. Semoga apa yang disampaikan baik yang memaparkan maupun yang mendengarkan senantiasa Allah balas dengan pahala dan kebaikan buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi memang kembali lagi Ustaz ya, dari niat awal kita bahwasanya ketika kita akan melakukan pernikahan, yaitu ikhtisab, mengharapkan hanya pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini sudah ada beberapa jamaah Ustaz yang ingin bertanya. Ya, Masya Allah jamaah kita tentunya atensinya ada yang jauh-jauh juga Ustaz nih, hadir dari Pulau Sumatera, di Jambi, Payakumbuh hadir dan segala macam, baik dari luar kota yang mendengarkan kajian kita pada kesempatan hari ini. Baik, terima kasih kepada seluruh jamaah atas atensinya. Baik, langsung aja kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama, ini ada yang raise hand. Kalau memang ingin bertanya kepada Yeti Idrus, minta tolong untuk tim dari panelis untuk membuka audionya. Yeti Idrus, Yeti Idrus untuk langsung disampaikan kepada Ustaz. Langsung. Silakan Bu Yeti, udah dibuka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran suara saya? Kedengaran Om, alhamdulillah. Oh, kedengaran. Saya sudah dalam berkeluarga itu sudah lama ya Ustadz ya, sudah 42 tahun. Masya Allah. Dan ya sudah nenek-nenek sekali. Iya. Nenek-nenek banget. Selama berkeluarga itu memang kita berikhtisab, dan saya selalu sering memohon maaf lebih dahulu untuk kedamaian dalam keluarga. Tapi rupanya kebiasaan untuk meminta maaf itu kadang-kadang dianggap suatu kewajiban oleh pasangan. Jadi setiap ada masalah harus saya yang selalu meminta maaf, dan buat saya nggak apa-apa. Cuma akhirnya kok ya jadi nyeleneh gitu Ustaz. Jadi nyelenehnya itu dia sengaja membuat kelakuan yang apa ya, yang menyalah artikan sesuatu, apa namanya, ya pokoknya melakukan kesalahan terus gitu loh, dan selalu saya minta maaf gitu. Lama-lama makan hati juga ya Ustadz ya. Nah, untuk menyadarkan pasangan yang merasa selalu benar itu bagaimana ya Ustadz? Saya sebelum, jangan ditutup ya Ibu ya. Iya, ya Ustadz. Jidah Yati ini, nenek ya, nenek Yati ini. Iya. Sudah sering nggak mendoakan suaminya di waktu-waktu yang mustajab? Sudah mendoakan suaminya di waktu yang mustajab? Suami, untuk mertua, untuk anak itu selalu. Ya, pertama itu. Yang kedua, sudah pernah berusaha untuk memberikan masukan dengan mendengarkan kajian ilmu secara pelan-pelan dengan bahasa yang tidak memvonis, dengan bahasa yang tidak menyudutkan, belum? Saya setelah pensiun terutama ya, itu selalu mengisi hari-hari itu dengan kajian-kajian seperti ini Ustaz. Mengajak beliau? Dan saya sering mengajak beliau, sering sekali mengajak beliau, tapi biasanya itu hanya berlangsung 5 menit kemudian ditinggal Ustaz. Iya. Nah, kadang-kadang saya sudah membujuk seperti waktu from the earth to the arsh. Iya. Nah, itu bisanya juga 10 menit paling lama gitu ya. Iya. Jadi kadang-kadang saya sedih juga Ustadz, gimana ya kalau untuk mengajak yang ini, kalau saya ajak misalnya pergi ke Al-Azhar, saya ajak dengar Ustadz ngaji gitu ya, itu jarang mau, alasannya itu terlalu rame, capek kalau duduk. Saya ajak ke Pondok Indah juga gitu, saya ajak ke Bintaro dengar Ustadz Adi Hidayat, itu kuapok karena sempit tempatnya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, terus dia tuh maunya yang tempatnya tuh bisa berlapang-lapang, ya yang berlapang-lapang itu kan jarang Ustadz kalau Ustadznya bagus. Nah, kalau saya ajak Zoom seperti ini, terus tidur, sekarang ini udah tidur Ustadz.
Berarti Ibu gini Ibu, setiap dari kita itu pasti diuji dengan ujiannya para nabi dan para rasul. Cuma dalam konteks yang berbeda-beda. Ada yang satu, ada yang kedua, ada yang ketiga. Ada yang diuji dengan ujiannya Rasulullah. Dia beriman tetapi pamannya dan keluarga besarnya tidak suka sama dia. Ada nggak teman-teman kita yang kayak gitu? Ada. Ada. Ada yang teman kita gitu, orangnya baik, suaminya juga lembut, suaminya juga bertanggung jawab gitu. Tapi diuji dengan istrinya kayak Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ada atau tidak? Ada. Ada yang kemudian suami istri baik, keluarga besar baik, tapi diuji dengan sakit, istrinya sakit atau suaminya sakit, kayak ujiannya Nabi Ayub. Ada. Ada yang diuji dengan ujiannya Asyah binti Muzahim, istrinya baik, kemudian suaminya belum baik. Ada. Kayak Asyah dengan Fir'aun ya. Fir'aun itu kan lebih parah puluhan kali lipat daripada suami-suami kita hari ini. Kan insya Allah kan suami kita sekurang apapun dia tetap beriman kepada Allah. Ada yang diuji bahwasanya pernikahan dia tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya nikah, kemudian mengatasnamakan cinta, kemudian nikah dengan pasangan yang belum muslim, dia menikah dengan non muslim dan ngajak suaminya untuk masuk Islam. Beratnya luar biasa. Ada atau tidak? Ada. Masing-masing dari kita itu diuji dengan ujian-ujian yang pernah Allah bebankan kepada para nabi, Bu. Kalau Ibu sudah melakukan ikhtiar, sudah mendoakan, sudah mengajak, ya memang hidup ini ujian. Dan selama Ibu mendapati suaminya tidak melakukan dosa-dosa besar, ya Ibu hanya mengharapkan surga sudah. Titik terakhir pemberhentian terminal itu adalah ketika kita mengharapkan surganya Allah. Kan begitu. Ya tidak ada hal yang kemudian bisa kita lakukan. Ya, hal semacam itu. Tapi Ibu harus yakin, tidaklah satu kesulitan kecuali disertai dengan dua kemudahan. Dan sesungguhnya berdakwah itu ibaratnya menanam benih. Kalau kemudian menanam benih itu bedanya dengan petani. Kalau petani tahu kapan panen, tapi kalau kita dalam dakwah itu kita nggak ngerti kapan panennya. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin 10 tahun lagi, atau mungkin kita sampai mati pun belum tentu orang yang kita dakwahin akan berubah. Atau bisa jadi mereka berubah setelah kematian kita. Kita kan tidak pernah tahu, Ibu. Saya kadang menjumpai ada pemuda gitu, saya tanya kenapa hijrah, ngelihat ibu saya meninggal, Ustaz. Berarti sebelum ibunya meninggal itu ibunya mendapati anaknya itu nakalnya luar biasa. Tapi kapan anaknya itu akhirnya berubah? Ketika melihat ibunya tidak lagi bergerak. Berarti tidak ada yang sia-sia, Bu. Ibu kan paham ya, ada sebuah kalimat sederhana, tapi kalimat ini sering kita lupa sebenarnya. Allah itu melihat hasil atau melihat proses? Proses. Berarti Ibu yang dilihat sekarang prosesnya oleh Allah atau yang dilihat hasilnya suaminya jadi baik? Proses, Ustaz. Berarti kan Ibu sedang dilihat oleh Allah. Ya kan? Sama kayak beberapa hari lalu saya tuh sempat down gitu, lihat dakwah kok gini-gini aja ya. Kita udah komit gitu, gimana dakwah gini ini. Tapi ya sering yang kita jumpai di yang trending, yang viral itu sering tidak bermanfaat, itu urusan dunia dan akhirat gitu. Tapi saya langsung tersadar ketika melihat satu tulisan kembali, walaupun itu sudah sering saya baca dan sering saya sampaikan. Allah itu tidak melihat hasil, Allah itu melihat proses. Berarti yang dilihat oleh Allah itu ketika kita lagi berusaha, mati-matian, tangisan, berarti Allah kan melihat prosesnya. Hasil mah nggak dilihat oleh Allah, Bu. Hasil nggak dilihat oleh Allah. Iya, Ustaz. Tapi andai kata dia melakukan dosa besar, bagaimana, Ustaz? Kalau melakukan dosa besar, Ibu kemudian punya kesempatan untuk kemudian mempertimbangkan untuk melanjutkan ataukah tidak. Selama dia tidak ada komit untuk berhenti dari perbuatan dosa itu. Tapi kalau dia ada komit untuk berhenti dari perbuatan dosa besar itu, ya maka kemudian Ibu lebih baik menunggunya dan membersamainya. Sekali lagi ya, Bu, Allah tidak melihat kepada hasil, Allah melihat kepada proses. Oh, kok gini ya istri saya, ya kok gini ya suami saya. Kan Allah lihat proses kamu. Masalah nanti suami mau jadi apa, istri mau jadi apa, Allah tidak kemudian melihat prosesnya. Allah itu melihat, Allah tidak melihat hasilnya, Allah melihat prosesnya. Dan kita tidak akan mampu bersabar di atas proses itu kecuali ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah.
Kalau ibu merasa sesek, gitu ya, kok makan hati, ambil air wudhu, Bu. Sholat. Kalau tidak bisa, ambil me time dulu. Izin sama suaminya, ketemu keluarga, ketemu teman-teman gitu. Kadang-kadang kita perlu berpindah sementara waktu untuk menghindari rasa bosan yang menyebabkan kita makan hati. Ketemu orang dulu, keluar dulu sebentar, minta izin baik-baik, saya mau keluar dulu ya gitu. Sebentar ketemu teman-teman gitu. Ketemu teman-teman yang solih, ketemu teman-teman yang baik gitu. Sekali lagi, Allah itu tidak membutuhkan hasilmu. Allah itu tidak butuh hasil, Bu. Kalau Allah membutuhkan hasil, dijadikan semua orang itu di atas muka bumi ini semuanya beriman bagi Allah, kun fayakun jadi. Allah mampu nggak menjadikan suami itu baik semuanya, kayak Nabi gitu, Rasul. Mampu atau tidak Allah menjadikan? Mampu. Kun fayakun jadi. Seluruh suami dari ujung timur ke ujung barat semuanya jadi baik. Allah mampu kan menjadikan istri itu tidak bengkok, dan Allah jadikan istri semuanya khidmah kepada suaminya. Mampu. Kun fayakun. Jadi Allah membolak-balikan hati semuanya istri, tidak ada yang bengkok. Semuanya ngerti yang telah dilakukan oleh suaminya. Allah mampu nggak? Allah mampu. Tapi kenapa Allah tidak menjadikan itu? Supaya Allah melihat proses hambanya kok. Karena Allah tidak butuh hasil. Allah itu melihat proses hambanya. Apakah kalau kita berhasil menjadikan suami kita solih, istri kita solihah, kemudian bertambah kerajaan Allah? Enggak kok. Lawanna walakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum al-atqa qalbi rajul wahidi minkum mazada fi mulki syai'an. Semua orang kalau beriman dari jin dan manusia, semuanya beriman, bertakwa semuanya sama Allah, tidak akan nambah kerajaan Allah walaupun hanya sejengkal, tidak akan. Karena Allah sudah sempurna dan tidak butuh lagi tambahan kesempurnaan. Kenapa Allah jadikan kok begini ya Ustaz? Suami ada yang begini, istri ada yang begitu. Ya karena memang itulah yang dilihat oleh Allah, prosesnya masing-masing dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan. Allah alam bisa. Iya, udah diajak umroh barang loh Ustaz. Udah diajak umroh, bahkan umroh puasa, jadi selama Ramadan itu ada di situ. Ketika berada di tanah suci itu ya wapi tenang. Tapi pulang dari sana ya kumat lagi. Sabar Ibu. Sabar. Semoga Allah berikan keberkahan dalam setiap proses kita. Pernikahan tidak menjanjikan kepuasan, tapi memberikan keberkahan dengan catatan bagi mereka yang bersabar. Dan bersabar itu butuh bensin. Bensinnya itu ihtisab, kita mengharapkan pahala di sisi Allah. Iya. Sekolahnya lama. Sepanjang hayat dikandung badan. Sepanjang hayat. Jadi matur nuwun Ustaz. Sami-sami Ibu. Jazakallah khair. Baik, Masya Allah, terima kasih Ibu Yeti yang sudah bertanya. Insya Allah cukup jelas Ibu ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan buat Ibu, keluarga, dan juga Allah bukakan hati nurani buat suami Ibu. Amin ya Allah, Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Febri. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu. Kita bacakan lagi Ustaz. Ada atensi juga pertanyaan dari jamaah. Saya langsung bacakan dari kolom chat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, agar tidak terjadi kegagalan lagi dalam berumah tangga, bagaimana kita bisa melihat calon suami kita itu benar-benar melibatkan Allah dalam persiapan rumah tangganya Ustaz? Karena seringkali tertipu dengan kebaikan-kebaikan di awal saja, ternyata akhlak dan ilmunya tidak dipakai dalam mengarungi rumah tangga. Sangat jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal istri itu bagaimana bimbingan suaminya kan Ustaz? Barakallahu fiik. Fadhal Ustaz. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjumpai dan kita mendapati apakah laki-laki yang menikah dengan kita ini adalah baik. Ya sebenarnya simpel, evaluasi diri kita kan. Kalau kita sudah betul-betul menyertakan Allah Subhanahu wa taala, mesti Allah akan memberikan arahan kepada kita dengan arahan pilihan Allah. Atau bisa jadi ada niat-niat yang tersempil di dalam hati kita, di dalam pernikahan kita, yang kita juga tidak mau mengevaluasi. Tidak bisa kita itu menyalahkan orang kalau kita nggak mengevaluasi. Evaluasi itu dasar terpenting untuk merubah kondisi dan keadaan. Banyak suami yang pengen mengevaluasi istrinya tapi tidak mengevaluasi dirinya. Banyak istri yang pengen mengevaluasi suaminya begini tapi tidak mengevaluasi dirinya. Tidak bisa kayak gitu. Tidak bisa. Perbaikan itu ibarat lemparan batu. Ketapelnya itu evaluasi diri. Batu itu tidak akan terlempar jauh kalau kita tidak punya ketapel. Ketapel itu evaluasi diri kita dulu. Baru kemudian masukkan nasihat
ekspektasi, harapan, itu akan terlempar jauh sesuai evaluasi yang kita lakukan. Harapan itu batunya, ketapelnya itu adalah evaluasi diri. Makanya Allah selalu mengatakan bahwa wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Niat dirimu sendiri yang hari ini untuk keperbaikan di masa mendatang. Yang kita harus lakukan itu mengevaluasi diri kita setiap waktu, setiap saatnya. Ya. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Ya kan? Manusia bisa mendatangkan pembenaran untuk dirinya dan bisa mengajukan berbagai macam alasan dan dalih. Ya. Tapi dia sendiri yang tahu kualitas dirinya itu kayak apa. Tidak bisa kita kemudian ini selalu melihat orang lain dalam kondisi yang kurang dan selalu melihat kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tidak bisa gitu, tidak bisa. Nggak akan tercapai semua maksud kebaikan kita. Ya, jadi sebelum kita berusaha untuk menuntut gitu, tuntutan itu akan menjadi kebaikan ketika kita evaluasi. Berapa banyak kata-kata yang disampaikan istri kepada suaminya, suaminya tidak merespon. Bukan karena kata-kata itu, tapi mungkin karena tidak dievaluasi bagaimana menyampaikan, bagaimana sikapnya dia sehari-hari bersama dengan suaminya. Banyak yang luput yang dia lakukan untuk suaminya, yang menjadikan akhirnya suaminya tidak merespon apa yang diucapkan. Sama pula seorang suami juga gitu kepada istrinya kan. Mengevaluasi itu hal penting banget. Tapi itulah kekurangan kita, semuanya tak terkecuali saya. Kita ini kekurangannya mengevaluasi diri. Jadi kita lupa mengevaluasi diri kita, tapi melihat orang lain, apalagi melihat suami kita dan melihat istri kita itu sudah kayak lubang kesalahan terbesar dalam kehidupan kita. Nggak bisa gitu. Evaluasi diri kita. Mengevaluasi diri itu penting. Karena ketika kita melibatkan Allah, maka Allah yang pilihkan kepada kita pilihan-pilihan yang terbaik. Kalau ternyata Allah tidak memilihkan pilihan yang terbaik, mungkin kita aja yang merasa sudah melibatkan Allah, tapi pada dasarnya kita juga belum melibatkan Allah kali. Dan ya hadapi itu merupakan bagian dari hukuman Allah. Lebih baik dihukum di dunia daripada nanti dihukum di akhirat. Ya udah nikmatin aja. Kalau memang ternyata suami saya istri kayak begini, nikmatin. Mungkin ini hukuman dari Allah untuk kita semuanya. Supaya nanti bersih di dunianya, kemudian suaminya bersih, istrinya juga bersih, nanti di akhiratnya berjumpa dengan kondisi yang ribuan kali lipat lebih baik daripada di dunia. Kan begitu. Allah mengirimkan istri yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin karena Allah ingin membersihkan dosa kita tiap hari. Allah mengirimkan kepada kita seorang suami yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin Allah ingin mengirimkan penggugur dosa kita tiap hari supaya nanti ketika balik kepada Allah sudah bersih dosa-dosa kita. Karena tiap hari kita harus menahan kesabaran kita di dalam rumah tangga kita. Allah alam bisa. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan lagi dari jamaah. Ini saya bacakan satu pertanyaan tapi terkait dengan pertanyaan jamaah yang lainnya sangat relevan Ustaz. Kira-kira begini Ustaz, bolehkah Ustaz saya berharap surga atas kesabaran dalam rumah tangga saya dengan suami yang na'udzubillah suaminya ini gemar sekali dengan berzina dan jarang sholat ya. Jadi dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat saya terkena cancer, saya hanya fokus membesarkan anak-anak saya. Saya syukuri semua selama suami tidak menentang akidah dan syariat selama membesarkan anak-anak. Sudah 2 tahun lebih kami tidak pernah ngobrol, kita hanya berbicara dari chat untuk keperluan dan saya tetap melakukan kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan beliau memberikan nafkah untuk rumah tangga saya. Kira-kira hal semacam ini Ustaz sering sekali menjadi momok pertanyaan bagi para jamaah Ustaz, menemukan suaminya dalam kemaksiatan seperti itu kira-kira Ustaz. Kalau berzina, akhul karim, kalau berzina itu hal berat, itu dosa. Kalau kemudian suaminya tidak ada komitmen untuk berhenti, maka berpisah darinya lebih baik kata para ulama. Kenapa? Kita tidak bisa bersama dengan orang yang sering bermaksiat kepada Allah dengan kemaksiatan yang sangat dibenci oleh Allah. Kesabaran itu diberikan pada persoalan-persoalan bukan dalam konteks dosa besar yang dia lakukan kepada Allah. Tapi kalau zina itu dosa besar. Dia zina, dia nggak nyesal pulang ke rumah, dia kemudian mencampuri istrinya. Kan dia dicampuri pezina kan, walaupun itu suaminya, tapi kan suaminya statusnya pezina di hadapan Allah. Kalau memang betul-betul berzina loh ya, saya menyampaikan ini, kalau betul-betul berzina, yakin bahwasanya berzina.
Kemudian setelah ketahuan dia nggak ada komitmen untuk berhenti, terus dia berzina lagi, nggak bisa. Tiba-tiba nanti suaminya pulang terus kemudian minta haknya gimana? Terus dia mencampuri istrinya. Berarti pada saat itu istrinya mencampuri dua status, status suami dan seorang pezina sekaligus. Nggak bisa itu, kalau para ulama tidak memperbolehkan. Makanya lebih baik berpisah kalau memang betul-betul berzina. Lalu tidak ada komitmen bertaubat. Kecuali dia berzina, dia ingin bertaubat. Nah silahkan, temenin, itu lebih baik. Walaupun mungkin kecewa, walaupun walaupun berurai, walaupun berbasah-basah dengan air mata yang menetes, tidak apa-apa. Kalau dia memang ada komitmen, saya terjatuh kesalahan khilaf, saya ingin bertaubat, temenin saja, itu lebih baik. Karena statusnya sebagai orang yang taubat, bukan lagi berzina. Tapi kalau berzina lagi, dan dia tidak mau diurusin, udah kamu gak usah ngurusin saya mau sama perempuan mana aja, kamu gak usah peduli sama saya. Nggak bisa, Bu. Itu namanya kita mendapati pasangan kita statusnya dua, pasangan kita dan pezina sekaligus. Wallah bisa. Baik, Mas Allah, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Ya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kalau ada seorang istri yang nauzubillah masuk ke dalam neraka jahanam, tetapi suami ke surga nih Ustaz, maka suami apakah suami itu dapat istri baru selain bidadari di surga Ustaz? Kira-kira seperti apa Ustaz? Walahum fiha azwajum mutahharah. Tidak ada yang sendirian di surga. Walahum fiha azwajum mutahharah. Semua itu nanti mendapatkan pasangan yang disucikan oleh Allah. Jadi tidak ada sendirian, jomblo. Mana suaminya Mbak? Suami saya di neraka. Mana istrinya Mas? Di neraka. Kasihan deh, di surga kok sendirian gitu. Namanya bukan di surga kalau kayak gitu. Nanti mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan yang sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Semoga insya Allah kita, keluarga kita, semuanya selamat hari ini, selamat masa depan, selamat hari esok, selamat bulan depan, selamat tahun depan, selamat sampai nanti kita masing-masing menghadap kepada Allah. Apapun ujian yang kita rasakan bersama suami dan istri kita, mungkin itu cara Allah mengirimkan deterjen untuk menghapuskan dosa dan kemaksiatan kita, supaya nanti kita balik kepada Allah dalam kondisi yang bersih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Bagi yang belum mendaftar The Homeland of Salihin, segera mendaftar. Segera nanti kita akan gulirkan program tambahan, yaitu 90 panggilan indah, terindah dari Zat yang Maha Indah. Dan insya Allah pula nanti insya Allah ada buku baru yang kita rilis di bulan ini atau di bulan Maret, yaitu Ta'aruf dengan Ilmu, pembahasan menyeluruh tentang basic ilmu, supaya menjadi mukadimah dalam perjalanan kita menggali ilmu. Syamila ingin hadir di antara referensi ilmu, supaya kita belajarnya tidak kemudian putus nyambung, kemudian puzzle-puzzlenya berantakan. Saatnya merapikan kembali keilmuan kita, runut sistematik sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama dalam proses pembelajaran kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khair. Salam untuk semuanya. Salam untuk Mas Win, Mas Bobi, Mbak Cia, kemudian dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mas Win, Afan kemarin tidak jadi ketemu, qadarullah kita harus sabar. Barakallahu fikum semuanya. Saya pamit. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Terima kasih. Dan juga para jamaah, kami mohon maaf apabila pertanyaan dari jamaah belum sempat kami bacakan satu persatu terkait dengan keterbatasan waktu kami. Baik, untuk para jamaah dan juga seluruh tim yang ada di kajian kita pada kesempatan hari ini, insya Allah kita ketemu lagi pada kajian kita pertemuan berikutnya pada kajian series, karena sifatnya kajian kita ini kajian series. Jadi insya Allah bagi jamaah yang tadi bertanya dapat di mana bukunya, yaitu bisa dapatkan di Syamila Store. Insya Allah bagi jamaah, mumpung masih ada slot buat The Home of Salihin, buruan daftar daripada nanti setnya kehabisan. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, dan juga tim dari Syamila yang sangat membantu. Kita akhiri kajian kita pada kesempatan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Saya tambahin juga Mas, ini kan tadi ada sekitar 800-an yang ikut live di IG. Bagi yang ingin mendapatkan jadwal kajian kitab ini atau jadwal kajian tema ini, silahkan ikuti di Syamila Series atau Mosfit atau Majelis Taklim Nur Kolbun Salim, yang insya Allah kita akan selalu update di situ. Silahkan untuk mengikuti ini, mumpung
baru pertemuan yang kedua. Jadi masih banyak yang kita nanti bisa pelajari bersama-sama sebelum ketinggalan banget. Karena yang paling baik dalam mempelajari ilmu itu runut sistematik. Bagi seluruh yang ada di sini di live IG gitu, kalau pengen kan sering bertanya, saya dapat notifikasinya gimana ini nih. Pastikan terus ya ikuti, hidupkan notifikasi di Samila Series atau ikuti Telegram Samila Series. Di situ kita akan update tiap waktu, tiap hari jadwalnya. Bagi yang belum tahu channelnya Telegram Samila Series, tolong ditaruh di chat nanti cari Telegram Samila, di situ kita update setiap waktunya. Salah satunya kajian kita bersama Majelis Taklim Nur Qalbun Salim, materinya keluarga bervisi syurga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair, pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan tidak menjanjikan kepuasan, tapi pasti memberikan keberkahan. Kita keluarga itu ada syariat ini, ini dibuat balas. Malam saya atau fasqahu fi diyarihim jahil. Sesungguhnya kaum Israel itu بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا